Dan perlu diketahui di zaman Jepang itu seluruhnya diatur oleh Jepang, mulai dari jam. Jamnya itu bukan jam lagi Indonesia, tapi harus ikut dari jam Jepang. Jam Jepang. Dan dianjurkan untuk bisa berbahasa Jepang. Oleh sebab itu banyak koran-koran di zaman Jepang itu ada pelajaran bahasa Jepang. Ya, koran atau majalah. Ya, itu saudara-saudara bisa dilihat, nanti saya ambilkan. Ya. Ini. Ada buku Dai Nippon, isinya maklumat-maklumat ofisial dari pembesar bala tentara Dai Nippon dan lain-lain di sini. Nah. Ya, di sini diatur orang yang hidup, orang yang ada di pemerintahan Dai Nippon harus ikut aturan-aturan yang telah diatur dalam undang-undang Dai Nippon. Di antaranya jamnya itu harus disesuaikan dengan jam Jepang. Nah, ini permasalahannya. Ini permasalahannya. Ya, kenapa saya ungkap ini? Karena mereka bilang, ya Bung Karno itu ya udah lewat subuh, udah jam 6 pagi atau pakai alasan macam-macam dengan berdasarkan buku. Iya, berdasarkan buku. Boleh saja, tapi ini bukunya. Mereka berdasarkan buku dari Mr. Ahmad Subarjo, Pak Barjo. Masya Allah. Ini buku ini. Ini buku ini. Saya cetakan pertamanya punya. Nah, ini bukunya. Nah, jadi saya punya dua buku. Dua buku. Ini cetakan pertama, ini cetakan selanjutnya. Cetakan ini oleh PT Kinta. Ini cetakan pertama, lebih kecil dari ini. Iya. Tentang Pak Barzo, Bung Hatta telah menyebutkan dalam bukunya namanya Sekitar Proklamasi. Ini Pak Barjo, ya dikomentari tentang Pak Barzo, itu dikomentari oleh Bung Hatta di bukunya Sekitar Proklamasi. Saudara-saudara bisa buka kalau di buku saya ini, yang ini ada di halaman 53. Ya, 53. Ada di halaman 52 dan 53. Di sini dituliskan bahwa Pak Barzo itu banyak lupa tentang proklamasi, riwayat proklamasi. Di sini disebutkan. Nah, di sini disebutkan ya. Ya, nanti saudara-saudara bisa baca di halaman 53 di buku yang ini. Ada lagi. Kalau di buku ini, saudara-saudara, di buku yang sama. Tentang Sekitar Proklamasi. Bukunya sama, hanya berbeda cetakan saja. Ya. Cetakan tahunnya berbeda. Lalu dari buku-buku ini saudara-saudara bisa diambil tentang catatan-catatan sejarahnya. Boleh diambil? Boleh, silahkan. Akan tetapi tidak boleh menyalahkan satu sama lain. Sedangkan BM Dia sendiri mencatatkan dalam buku ini, ya ini ada di halaman 318. Di sini saudara-saudara bisa lihat 318. Di sini disebutkan pada zaman Jepang memakainya waktu Jepang. Ya. Untuk itu berbeda waktunya dengan waktu yang sebenarnya. Dari kedua buku ini saudara-saudara bisa diambil kesimpulan bahwa pada saat itu berbeda waktunya sebagaimana yang telah disebutkan oleh Pak Barzo. Ini sebelumnya saya minta maaf. Karena dari BM Dia sendiri sudah menyebutkan bahwasanya ada selisih beberapa jam waktu di Indonesia dengan jam Jepang. Dan sedangkan pada waktu itu di Jakarta dan sekitarnya yang telah diduduki oleh Jepang harus memakai waktu Jepang. Ini di buku ini. Ya, dikuatkan lagi oleh buku ini. Ini buku keluar tahun 1942. Dari itu saudara-saudara, perlu saudara-saudara ketahui, kita nggak perlu ngomong bohong. Ya, nggak perlu ngomong bohong. Kalau kurang paham bisa tanyakan sama siapa? Sama yang bicara, sama yang terkait dengan berita itu. Jangan dikit-dikit bohong gitu. Oleh sebab itu ada satu catatan dari Dr. Soeharto dari bukunya. Ya, dari buku ini. Dari Dr. Soeharto. Waktu itu Bung Karno keadaannya kurang sehat dan harus meminum obat serta disuntik. Iya.
kita bisa mengambil kesimpulan kenapa Pak Karno sakit. Karena itu waktu dari Rengas Dengklok, lalu ke rumahnya Laksamana Meda, lalu pulang pada waktu itu, ya. Dan sebagaimana cerita dari Ustadz Salim Bahven bahwa Bung Karno diam-diam menemui Habib Ali. Ya. Jadi jangan disalahartikan nginep di waktu mau proklamasi, nginepnya itu di zaman setelah Bung Karno dibebaskan tahun 1932 di saat Husni Tamrin masih hidup. Jadi harus betul-betul saudara-saudara dengarkan lagi. Iya, dengarkan lagi ya ungkapan-ungkapan saya dalam pidato. Saya sebut pidato, nggak usah ceramah deh ya. Kalau ceramah ketinggian. Ya, bisa didengarkan lagi rekaman suara itu yang mungkin banyak tersebar ya. Dan sebelumnya sekali lagi saya minta maaf apabila ada di uraian tersebut ada yang mungkin ada yang berlebih dalam kalimat saya karena itu terlalu semangat dan belum tidak adanya persiapkan ya sabak lisan kali ya kalau orang sekarang bilang gitu. Saya mohon maaf. Namun selebihnya data-data itu bisa saudara-saudara cari.